Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Saskia Azahra. You can call me Kia. I'm from class M238. Here, I will explain the three material that have been present. Let's get it. Okay, part 1, yaitu the characteristic of young learners. Number 1. Definition of young learners. Young learners are children aged 5 to 12 who are learning English as a foreign language. They are divided into 1. Very young learner, yaitu usia 5-7 tahun. Biasanya ini mencakup untuk anak TK atau PAUD, masih dalam tahap eksplorasi dasar bahasa. Yang kedua yaitu young learner yang usia 7-12 tahun. Usia ini mencakup anak SD, mulai memahami struktur bahasa sederhana. Each age group has different learning needs, so the teaching approach must be customized. Number 2, karakteristik young learner. Anak-anak memiliki cara belajar yang berbeda dengan orang dewasa. Berikut beberapa karakteristik utama mereka. Yang pertama, antusias dan penasaran. Always curious about new things around them, so learning should capitalize on their curiosity. Number 2, belajar secara tidak langsung. They absorb language from what they hear and see, not from complex grammar rules. Number 3, lebih mudah memahami hal konkret. Anak-anak memahami sesuatu yang bisa mereka lihat, dengar, atau pegang, sehingga penggunaan objek nyata dan gambar lebih efektif dibandingkan penjelasan abstrak. Number 4, daya konsentrasi pendek. Mereka mudah bosan, jadi metode pembelajaran harus bervariasi dan interaktif. Next, egocentrism, yaitu children like to talk about themselves, to learning can be related to their personal experience. Selanjutnya, belum lancar membaca dan menulis. Fokus awal harus pada mendengar dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Baik, setelah materi yang telah saya paparkan tadi, saya mengambil 2 pertanyaan dari makalah tersebut. Pertanyaan pertama yang saya ambil yaitu bagaimana peran guru dalam mengadaptasi materi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mudah. Baik, jadi peran guru dalam mengadaptasi materi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik sangatlah penting untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Guru harus mampu memahami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak sehingga dapat menyajikan materi dengan cara yang menarik dan mudah untuk dipahami. Salah satu caranya itu dengan menggunakan pendekatan yang berbasis permainan, storytelling, atau aktivitas interaktif yang sesuai dengan usia mereka. Selain itu juga, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar anak, baik itu visual, auditory, maupun kinestetik, agar setiap peserta didik dapat menerima informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Fleksibilitas dalam penyampaian materi, penggunaan media yang kreatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung juga menjadi kunci dalam mengimplementasikan atau mengoptimalkan pemahaman anak terhadap materi yang telah diajarkan. Next question, number 2, yaitu pertanyaannya, salah satu karakteristik pembelajar muda adalah senang bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita sebagai calon guru apabila anak-anak mengalami ketidaksetujuan antar satu sama lain di dalam kelompok mereka? As future teachers, when children experience disagreement in groups, we need to play the role of a facilitator who helps them resolve difference in a positive way. Langkah pertama adalah mendengar setiap pendapat dengan adil dan memastikan setiap anak merasa didengar.
Kita bisa mengajarkan mereka keterampilan komunikasi yang baik seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, serta mencari solusi bersama. In addition, we can get them to understand the concept of compromise and cooperation by providing concrete example or through role play. If disagreement persists, we can help by providing guidance in the decision making. For example, by voting of discussion to find a solution that is fair to all group members. Okay, the next second material is the characteristic of teacher for young learners. Mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak sejak dini sangatlah penting karena bahasa ini digunakan secara global. Guru perlu memahami gaya belajar anak serta auditory, kinestetik, dan visual agar pembelajaran lebih efektif. Guru yang baik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional, termasuk pemahaman materi pembelajaran, strategi pembelajaran, keterampilan berpikir, komunikasi, serta kemampuan manajemen kelas. Selain itu, guru harus memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian terhadap perkembangan anak. The characteristics of a good teacher include clear communication, patience, sense of humor, fairness, and dedication to teaching. In teaching English, effective methods include games, song, physical movement, repetitive stories, and simple speaking activities, all of which can be applied through the presentation, practice, and production or PPP approach. Karakteristik guru yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran, seperti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan pemahaman siswa, serta memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Guru yang terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dapat memberikan pembelajaran yang relevan dan menarik bagi anak-anak. Oleh karena itu, guru yang sabar, kreatif, dan komunikatif sangat diperlukan untuk membantu anak-anak merasa termotivasi dan percaya di dalam belajar. Baik, adapun pertanyaan dari materi tadi, yaitu dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, bagaimana seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Oke, seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan memahami karakteristik mereka terlebih dahulu, seperti gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, guru dapat mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran, mulai dari ceramah, diskusi, hingga permainan edukatif agar siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti kerja kelompok dan proyek dapat meningkatkan partisipasi serta motivasi siswa dalam belajar. Pemahaman teknologi dan sumber belajar yang beragam juga membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Di samping itu, membangun hubungan yang positif dengan siswa sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Guru juga perlu melakukan evaluasi and reflection secara berskala untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan serta melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, guru dapat menyesuaikan gaya mengajarnya agar lebih efektif dan berdampak positif bagi perkembangan young learner. Okay, next, the question number 2. Menurut Anda sebagai calon guru, apa saja metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda tanpa membuat mereka merasa tertekan? Appropriate
that assessment method for young children should be designed to be non-stressful but still effective in measuring their learning progress. One method that can be used in a authentic assessment such direct observation in daily activities and portfolios that record their progress over time. In addition, project-based assessment allow children to express their understanding through creative work, such as poster of picture stories. Education games can also be a fun assessment tool where children can answer quiz or participate in role plays without feeling tests. In addition, positive feedback in formative assessment is essential so that children do not feel afraid of making mistakes and or more motivation to learn. Finally, self and peer assessment can help children develop self-reflection and social skills. With this more flexible and fun approach, children can learn comfortably without excessive pressure. Okay, the third paper discusses the role of young learners. Paper ini membahas peran penting pembelajar muda dalam pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Anak-anak usia 6-12 tahun berada dalam tahap perkembangan kognitif yang optimal, di mana mereka dapat menyerap informasi dengan cepat, termasuk dalam pembelajaran bahasa asing. Mereka memiliki karakteristik seperti rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi internal, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Oleh karena itu, mereka membutuhkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti education games, music, and creative project. Selain sebagai penerima ilmu, pembelajar muda juga atau anak usia dini berperan sebagai agen perubahan yang membawa inovasi dalam pendidikan. Dengan dukungan teknologi, mereka dapat belajar secara lebih mandiri dan kolaboratif. Namun tantangan seperti kurangnya fokus dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran guru, orang tua, dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang potensi anak. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan pembelajar muda, pendidikan dapat lebih efektif dalam membentuk individu yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Melalui pendekatan yang tepat, generasi muda dapat berkembang secara pribadi yang mampu berkontribusi dalam masyarakat dan menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri. Oke, adapun pertanyaan dari kelompok 5 untuk this paper. Oke, the question: sejauh mana peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda? Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi antar siswa, guru membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, dan kerjasama dalam kelompok. In education, selain itu, melalui dinamika pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemecahan masalah bersama, siswa belajar mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta membangun ketahanan dalam tantangan. The support provided by teacher also increase student confidence and motivation to learn as they feel valued in the group
and encouraged to contribute actively. In addition, collaborative learning instinct and attitude of responsible and independence, a student have to take on roles with their group. By creating a safe and inclusive learning atmosphere, teachers not only build a positive academic environment but also help students social and emotional development more holistically. Oke, the next question. Bagaimana cara kita sebagai guru mengajarkan anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka? Oke, sebagai seorang guru, mengajarkan anak untuk merefleksikan diri dapat dilakukan dengan membiasakan mereka berpikir kritis tentang pengalaman belajar mereka. Kita dapat memberikan pertanyaan terbuka seperti, apa yang sudah kamu pahami hari ini? Atau bagaimana perasaanmu saat mengerjakan tugas ini? Agar anak-anak terbiasa mengevaluasi diri. Selain itu, metode seperti journaling, diskusi kelompok, storytelling, atau memberikan umpan balik yang konstruktif juga dapat membantu mereka menyadari kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dengan membangun kebiasaan refleksi sejak dini, anak-anak mungkin akan lebih termotivasi untuk berkembang dan memiliki kesadaran diri yang lebih baik dalam belajar serta kehidupan sehari-hari. Okay everyone, maybe that's all I can say. Less and more, please forgive. Hopefully it can be useful for all. So much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.